Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi. Yang pertama, membentuk santri yang mandiri, berakhlak dan agamis. Beliau adalah sosok pejuang yang mungkin tidak begitu nampak dalam beberapa kacamata manusia, karena memang bentuk perjuangan beliau tak mesti turun ke lapangan lalu berorasi. Tidak. Beliau lebih pada perjuangan dalam membentuk kader-kader yang mumpuni, menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak dan agamis. Beliau pernah berkata, "Lamun masjid rosak, ki banyak sima becek kin mun pendidikan rosak, repot sima becek Yang artinya, kalau masjid rusak, masih banyak yang bisa memperbaikinya. Akan tetapi, jika pendidikan rusak, maka sulit untuk memperbaikinya," dauh beliau. Jelas sekali sudut pandang beliau dalam memperjuangkan kemakmuran bagi masyarakat atau negeri dengan cara menciptakan kader-kader yang handal, pintar, berakhlak dan agamis. Dalam keseharian beliau memang sangat fokus dalam mengajar dan mendidik para santri, putra-putri dan keluarga beliau. Di samping beliau sangat fokus dalam mendidik pelajaran-pelajaran agama, beliau juga sangat memperhatikan akhlak-akhlak dari para santri dan keluarga beliau. Dalam hal ini, beliau senantiasa memberikan suri tauladan, mengajarkan dengan praktek baru kemudian dengan himbauan, baik itu dalam kesederhanaan, kesabaran, qanaah dan lain sebagainya. Dari itu, beliau sangat sering menyebut sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Yang kedua, mengirimkan dai ke masyarakat. Setelah beliau memberikan pendidikan kepada para santri beliau kemudian mengirimkan mereka untuk mengajar atau berdakwah ke masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa kegiatan santri aktif yang berdakwah atau mengajar langsung ke masyarakat. Di antaranya, mengajar ke beberapa madrasah. Dalam hal ini, kami menemukan 3 titik madrasah yang diisi oleh delegasi ustadz dari Bata-Bata pada era kepengasuhan beliau. Mendelegasikan ceramah Rajabiyah, yaitu bentuk ceramah yang dilakukan oleh santri di bulan Rajab kepada masyarakat. Biasanya mereka akan fokus di Isra Mi'raj dan sholat. Menganjurkan atau memberi izin bagi santri untuk membentuk kelompok zikir atau ilmiah pada hari-hari libur, seperti yang terlaksana oleh Kiai Haji Nuruddin dan Kiai Haji Ahmad Yazid. Yang ketiga, memperjuangkan kemakmuran rakyat melalui politik non-praktis. Beliau Kiai Haji Ahmad Mahfudz tidak pernah ikut politik praktis, namun beliau jelas bukan golongan putih. Beliau memilih partai yang ada di masa beliau. Menurut beberapa santri beliau, bahwa biasanya beliau memilih partai yang berasas Islam. Di waktu itu beliau memilih P3. Tidak hanya memilih, beliau juga pernah naik ke pentas acara pengukuhan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu P3, meski hanya sekedar mengucapkan salam dan berkata, "Sampian oning kebulehi," yang artinya, "Kalian tahu kepada saya." Hanya itu saja. Beliau kemudian turun dari panggung. Beda dulu, beda juga sekarang. Para santri mengatakan bahwa saat beliau memilih satu partai dulu, hal itu adalah murni sebagai bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terbukti bahwa pada masa beliau masyarakat mengeluarkan biaya sendiri untuk kampanye, dan memang para ulama waktu itu tahun 1977 Masehi kompak dalam memilih satu partai. Bahkan beliau Kiai Haji Ahmad Mahfudz pernah dipanggil polisi Palengaan karena beliau tidak memilih partai Golkar. Saat dipanggil itu, beliau mengutus salah satu santri untuk hadir menghadap para polisi. Saat deklarasi ulama kaum santri
untuk memilih P3. Beliau juga mengutus santri yang bersangkutan untuk ikut mendeklarasikan sebagai perwakilan dari Bata-Bata. Setelah pulang dari Bata-Bata, kemudian santri ini ternyata aktif di politik. Hingga wawancara dengan tim beliau masih aktif dalam politik. Beliau menyatakan bahwa hal itu mungkin adalah isyarah dan bisyarah tentang kenyataan kehidupan beliau setelah pulang dari Bata-Bata. Kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi. Sebenarnya, selama beliau berada di Bata-Bata, tidak pernah merasa bahwa beliau adalah pengasuh dari pondok pesantren Bata-Bata, melainkan beliau memposisikan diri beliau sebagai manajer, sebagai ganti dari putra beliau, Kiai Haji Abdul Hamid, yang memang dianggap yang paling berhak sebagai penerus pengasuh selanjutnya, sehingga dari itu beliau mempunyai peran penting dalam memberi pengaruh dan arahan sebagai pimpinan dari pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Tidak cukup di situ, beliau juga adalah pemimpin bagi masyarakat sebagai dai menuju ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena bentuk kepemimpinan beliau yang diterima oleh masyarakat, santri dan lingkungan menjadikan beliau sebagai sosok yang dikagumi, bahkan dijadikan idola bagi sebagian masyarakat beliau, terutama para santri dan keluarga beliau. Ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus dalam kesuksesan beliau memimpin keluarga, santri ataupun masyarakat sebagaimana berikut. Yang pertama, mengutamakan keikhlasan, kemudian pada sistem. Beliau dikenal dengan sosok yang mendahulukan keikhlasan dalam segenap program beliau. Bahkan ada satu perkataan yang menjadi pedoman bagi segenap santri beliau dalam melakukan segala sesuatu, yaitu apa-apa mun ikhlas masteh sampurna, yang artinya apa saja yang dilakukan kalau sudah ikhlas pasti sempurna. Dawuh beliau. Perkataan ini dipetik dari cerita pendirian Yayasan Al-Khairat yang dipelopori oleh putra beliau Kiai Haji Abdul Hamid dan beberapa kiai lainnya. Saat Kiai Haji Abdul Hamid menyampaikan inisiatif pendirian Yayasan Al-Khairat, beliau malah bertanya, "Andi modalnya?" Artinya, punya modalnya. Kontan mendapatkan pertanyaan ini, yang hadir di sana bingung ingin menjawab dengan jawaban apa. Pertanyaan tidak dijawab. Beliau kembali mengulang pertanyaan hingga 3 kali, yang kemudian dijawab oleh putra beliau dengan jawaban, "Modal kau setuju ikhlas." Artinya modal kami semua adalah ikhlas. Lalu beliau berkata, "Iya, bismillah. Apa-apa yang ikhlas mesti sempurna." Artinya, iya, mulailah dengan bismillah. Apa saja yang dilakukan kalau sudah ikhlas pasti sempurna. Keikhlasan dalam melakukan amal perbuatan memang beliau sering sampaikan kepada para santri beliau. Bahkan beliau pernah mendengar salah satu santri sholat sunat dan membaca tahiyah dengan lumayan keras, yang menjadikan beliau menegurnya meski dengan sedang sholat. Takut hal itu menjadikan sang santri riya atau ujub. Setelah itu baru beliau membicarakan tentang sistem atau mekanisme dari program yang akan beliau terapkan, baik berupa usulan dan ide dari beliau atau beliau meminta saran dari orang-orang dekat beliau atau bahkan dari para pengurus. Kedua, istiqomah, telaten, tegas dan keras. Istiqomah, telaten, tegas dan keras adalah beberapa sifat yang beliau miliki, yang mana keempat sifat tersebut menjadi ciri khas dari kesuksesan kepemimpinan beliau. Dengan keistiqomahan beliau, para santri banyak mengambil hikmah, bahkan menjadikan penggerak dari kesemangatan mereka. Begitu juga dari ketelatenan beliau, santri menjadi lekas paham, terutama menjadikan sifat ini sebagai teladan bagi mereka. Tegas tanpa pandang bulu menjadikan santri tidak berani untuk menyalahi ketetapan dari beliau.
Bahkan mereka yang secara kefamilian pun dekat akan sangat menghormati ketentuan dari beliau dan keras menjadikan mereka menjadi jera untuk tidak kembali melakukan kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.